Selamat sore, puji Tuhan. Di petang hari ini, saudara-saudara, kembali dengan semangat baru, hati yang penuh glory, kita kembali berbincang. Kita kembali mengemukakan kembali, mengangkat kembali betapa di dalam hati kita, di dalam asa itu harapan, ikhtiar. Asa itu bahasa Indonesia, asa itu harapan. Tapi juga aneh, di dalam bahasa Batak ada mangasa. Mangasa. Jadi memang bahasa-bahasa di Indonesia itu saling melengkapi menurut saya. Asa. Nah, asa yang menjadi doa dan iman dari seluruh desa-desa di sekitar Gunung Biru adalah bahwa Tuhan telah menetapkan kita semua hadir di sini, lahir di sini, di desa-desa yang tradisional, khas dengan gaya pekurehua, khas dengan adat Badak. Semuanya kita adalah berbagai etnik sebenarnya. Berbagai entiti yang sesungguhnya berbeda, tapi saling melengkapi untuk menjadi satu kelompok yang kokoh. Kelompok yang penuh dengan kreativitas, keberanian, kemauan, dan fokus terhadap tujuan-tujuan kehidupan. Saya dengan keluarga telah makin menikmati segala hal yang ada di tanah Lorraine. Awalnya memang putraku, Kapten Pasumapius Sinaga, yang kini dia di bagian pelayanan hukum Angkatan Darat di Manado, di Kodam 13 Merdeka. Dan masih tetap juga justru menjadi supervisi di bagian hukum dari tanah Lorraine. Artinya penerus perjuangan yang juga seorang perwira dari Akademi Militer tahun 2011, dia punya komitmen yang menurut saya berbeda dibandingkan dengan 300 lebih kawan-kawannya yang menyelesaikan lembah tidar pendidikan Tutu Kadimuka di Magelang. Itu sebabnya sebagai ayah, sebagai orang tua, saya sangat mengharap saudara-saudara apa yang rema Tuhan sampaikan melalui anak ini bagi keluarga ini. Keluarga ini 37 tahun yang lalu mengawali bahtera rumah tangga. Saya masih ingat jelas 25 September 1984 kami berdua diantar oleh adikku Alboin Sihar Parulian Sinaga yang waktu itu sehat, tapi beberapa tahun lalu sudah meninggal. Adikku itu meninggalkan 3 anak laki-laki dan istri yang menempati rumah bolon. Artinya rumah yang ditinggalkan oleh ayah ibu kami di Jalan PTB Pedongkelan nomor 12 di Cengkareng Indah. Saudara-saudara, glory yang ada dalam hati, inovasi, fokus terhadap tujuan kehidupan, itu makin berkumandang di dalam batin, di dalam hati. Tadi ada seorang staf di Kabupaten Poso
Bapak Amos Ratman Mondolu. Dan beliau adalah camat yang kedua di Lore Peore. Kini beliau dengan Esther, anak mereka, satu-satunya putri mereka. Mereka boleh saya katakan sebagai putra terbaik dari Tanah Lore. Bapak Amos Ratman Mondolu, Bapak Dharma Metusala, mereka adalah orang-orang terbaik dari Tanah Napu. Tapi bagaimana kehadiran mereka dalam adanya ketaatan terhadap undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang harus diwujudkan, dieksekusi, bahkan menjadi penuntun di dalam kehidupan di seluruh Indonesia. Seluruh kehidupan Nusantara haruslah mentaati undang-undang konservasi itu. Undang-undang konservasi itu menjadi sokoguru, menjadi pusat kekuatan, tetapi juga bisa menjadi pusat kehancuran. Nah, ini yang perlu kita makin pahami, Ibu Bapak. Undang-undang tentang apa yang kita bisa pelajari? Undang-undang apa yang memang diperlukan? Yang menjadi referensi? Yang menjadi suatu pemahaman yang membuat kita makin memiliki keteguhan hati, tangguh, tanggap, tanggon, trengginas, istilah-istilah yang memang di pendidikan yang bernuansa keprajuritan itu ada. Ulet, tabah, bahkan di The National Resilience Institute of Republic Indonesia, Lemhanas RI, ada penelitian riset yang memang membedakan antara keuletan dan ketangguhan, ketahanan nasional di daerah. Itulah yang dilakukan oleh para pengkaji, peneliti, dan pengajar, tenaga ahli, profesional yang ada di Lemhanas, Bapak Ibu. Dan secara menyeluruh, Lemhanas itu telah menetapkan bahwa 100 tahun Indonesia merdeka, berarti tahun 2045, Indonesia Emas. Itu yang dilakukan oleh lembaga yang sangat besar menghabisi dana APBN, Lemhanas. Lemhanas itu pendidikan yang memang menjadi semacam kenangan-kenangan begitu. Karena yang sudah selesai di sana pun bukan itu yang menjadi suri tauladan bagi negeri ini. Semua mereka yang mengisi penjara. Penonton yang berbahagia, saya sebagai orang, sebagai prajurit, sebagai staf yang sampai 5 tahun yang lalu ada di situ. Saudara-saudara, mengapa ini diperlukan? Saya mau nonton TV dulu. Salam, kita lanjutkan dengan studio terbuka karena memang demikianlah dinamika perjalanan kehidupan, bahkan segala operasional kehidupan kita perlu makin menyesuaikan dengan kondisi, dengan dinamika lapangan. Ibu Bapak yang saya hormati, hasil percakapan dengan Pak Amos tadi, sekarang beliau di dinas apa di kabupaten, saya belum tanya tadi. Tetapi di awal-awal karirnya beliau adalah sebagai camat yang pertama di
Lorepeore. Dan Lorepeore adalah kecamatan tua. Sama seperti Poso adalah kabupaten tua dibandingkan dengan 13 lainnya. Maksud saya, Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, itu ada 14 kota kabupaten. Kota Palu dan 13 lainnya, 13 kabupaten. Jadi dari seluruh kabupaten itu, yang termasuk sangat tua adalah, yang senior adalah kota atau kabupaten Poso. Saudara-saudara, mari kita makin lebih teliti untuk berbincang, untuk memahami segala perkembangan-perkembangan yang ada di tanah ini sekarang. Kami sekeluarga dengan 15 kintal. Maksud saya, karena 1 hektar itu 10.000 ya, berarti 150.000 meter persegi. Itu suatu anugerah Tuhan yang tiada terkira menurut saya. Karena diawali dengan penugasan atau tugas sebagai perwira hukum di Watu Tahu, Tinombala 1, Tinombala 2, dan seterusnya waktu itu. Dan anak ini, pada waktunya akan saya perkenalkan, anak ini justru gajinya, penghasilannya sebagai prajurit yang bertugas di Napu adalah membeli lahan-lahan itu. Dia senang sambil melaksanakan tugas, masyarakat yang melayani mereka makan, dan dia berkomunikasi dengan Pak Sutarmo, Pak Yordan Bau, ya itu namanya. Yordan Bau adalah pemilik lahan 3 hektar yang menjualnya kepada Kapten CHK Pasumapius Naga. Sedangkan dia juga menjual 1 hektar kepada Kolonel CHB Sigit Wibowo. Jadi, saudara-saudara, 4 hektar yang dimiliki mereka berdua, 1 untuk Sigit, Kolonel Sigit, 3 untuk Kapten Pius, itu menjadi tempat yang sekarang ini justru menjadi tempat yang bagaikan landasan apa ya? Landasan cross motor. Tempatnya rata, tapi di sana ada kuala besar, di sini ada kuala kecil. Jadi tempat ini menjadi semacam tempat yang memang sangat indah kalau sudah dikelola menjadi tanah pertanian atau perumahan atau apapun. Dan sepanjang jalan ini ke sana, semuanya 4 penjuru. Tidak ada rumah. Tidak ada apa-apa. Yang ada adalah pohon yang hijau-hijau. Terutama di kuala itu, kuala besar itu dan kuala kecil sana. Pohon-pohon yang tinggi. Yang sampai 30 meter, 40 bahkan. Karena dari bawah sampai ke atas terus. Bahkan masih terus. Rupanya tanah yang banyak airnya itu menjamin pohon-pohon itu tumbuh secara sangat maksimal. Sedangkan di ketinggian yang 4 hektar tadi ini, kalau ditarik garis kuala besar ke kuala kecil itu 350 meter. 350 meter. Jadi memang sangat luar biasa, dan saya merasa bahwa memilih lokasi itu adalah suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena tinggal bikin selang ambil air dari kuala besar untuk menyuburkan tanah ini. Cukup dibikin tawar air di ketinggian, nyaman semua. Saudara-saudara, mengapa tidak melakukan hal-hal yang
mengubah diri, memiliki kreativitas, memiliki kemauan, dan rema dari Tuhan, membuat setiap pribadi lebih produktif, lebih berhasil guna di desa Watutau itu. Ada yang menarik. Bapak Sahir, seorang dari anggota DPRD Kabupaten Poso, seorang dari 5. Maksud saya 5 orang itu adalah benar keterpilihan dari 6 kecamatan Lore Bersaudara. Karena itulah dapilnya. Ketika memilih sang perwakilan di Dewan, di kota, kabupaten maupun provinsi, atau di Jakarta, itu ada dapilnya. Sudah ditentukan satu daerah pemilihan yang menentukan siapa yang akan menjadi anggota dewan di sana, di semua tempat itu, dari daerah pemilihan ini. Nah, wilayah konservasi ini terdiri dari 6 kecamatan Lore Bersaudara, 26 desa. Mereka lah, kita lah, yang telah memilih 5 orang ini. 4 bapak-bapak, 1 ibu-ibu, Ibu Mercy. Pak Sahir salah satu di antaranya yang memimpin reses hampir setahun lalu di kota Watutau. Dia justru menjelaskan, memohon kepada rapat reses supaya janganlah menyebut lagi desa, tapi sebutlah kota Watutau. Seorang Sahir yang memang menjadi putra daerah dan yang memahami betul bagaimana ketika untuk mendapatkan suara itu dia mengunjungi semua umah-umah ina-ina pada waktu itu. Dan itu akan terjadi lagi. Karena setiap 5 tahun, setiap periode harus dipilih lagi. Itu sebabnya saudara-saudara, kita niscaya akan makin merasuk di dalam diri kita, menginternalisasi apa maksud dari semua ini. Apa tujuan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem? Sekarang saya sudah lancar betul menyebutnya karena sudah merasuk di hati. Menurut saya kita semua harus sudah hafal, mengucapkan. Kalau untuk menghafal 763 halaman itu undang-undang itu, ya janganlah. Orang tua manapun, pelajar SMP manapun tak bisa menghafal itu. Yang penting rema dari undang-undang itu ada di sini, ada di hati, ada di dadamu, dan kita berjuang bersama mencapai target itu. Haleluya, puji Tuhan. 10 jari ke depan, kepala mundur. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.